Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Benar Bapa Allah, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang kami bisa bayar. Kami ada ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kami hidup hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kami akan ada di hadapan Engkau selalu, sampai selama-lamanya. Itu pun hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena karya Kristus Yesus Tuhan yang sudah lunas. Hari ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan tentang kembalinya Tuhan Yesus ke surga. Ajari kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini kita belajar Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 dan juga Kolose 3 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka
sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya beri tema adalah Tuhan Yesus kembali ke surga. Pastikan posisi permanen kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus kembali ke surga. Pastikan posisi permanen kita di hadapan Allah. Kolose pasal 3 ayat 3 berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa firman Allah berkata dengan tegas kepada kita bahwa posisi hidup kita yang disebutkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 itu posisi permanen kita di hadapan Allah. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka posisi permanen ini dimiliki mulai hari ini, saat ini, dimanapun kita berada. Kita miliki posisi itu sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus sampai abadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, posisi permanen kita di hadapan Allah itu apa? Di dalam Kolose pasal 3 ayat 3 berkata bahwa hidup kita ini disebutkan itu sedang ada dalam posisi tersembunyi. Ya, sedang ada di dalam posisi tersembunyi. Posisi tersembunyi itu bukan nanti di surga saja, tetapi itu hari ini dan di sini. Kita sudah ada pada posisi tersembunyi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, posisi tersembunyinya di mana? Alkitab berkata posisi tersembunyinya di sini adalah di dalam Allah. Kita memang sedang hidup di bumi ini dalam keadaan yang tersembunyi, tetapi kita tersembunyi itu bukan di dalam rumah, bukan di dalam goa, bukan di dalam sesuatu apapun, tetapi kita tersembunyi itu di dalam Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sedang hidup, tinggal, jalan, kemanapun, aktivitas apapun, pribadi, keluarga, komunitas kita. Saudara, sebagai orang-orang yang percaya, khusus orang percaya, sedang hidup pada posisi yang tersembunyi di dalam Allah. Yang berikut, yang ketiga. Yang ketiga, memang posisi tersembunyi itu di dalam Allah. Tapi dengan apa? Dengan apa? Alkitab berkata bahwa hidup kita itu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi kalau disebutkan pertanyaannya dengan apa? Ya dengan Kristus. Kita tersembunyi di dalam Allah itu bersama dengan Kristus. Jadi kalau hari ini kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus kembali ke surga untuk pastikan posisi ini. Karena posisi kita tersembunyi di dalam Kristus tadi itu bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya bahwa kalau Tuhan Yesus tidak kembali atau tidak bangkit dari antara orang mati, lalu tidak kembali ke surga, maka tidaklah mungkin. Jadi Tuhan Yesus kembali ke surga.
untuk pastikan posisi permanen kita ini di dalam Allah. Jadi luar biasa saudara. Tanpa Tuhan Yesus, posisi ini kita tidak akan pernah miliki. Karena Alkitab mencatat dengan jelas bahwa posisi tersembunyi di dalam Allah itu bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak ada Tuhan Yesus, di mana tempatnya? Paling kita masih berhayal. Kita masih pikir di mana ya? Di mana ya? Bersama apa ya? Pada posisi seperti apa ya? Tapi kalau disebutkan oleh firman Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus, artinya dimanapun Tuhan Yesus ada, di hadapan Allah, kita ada pada posisi itu. Dan itu posisi yang luar biasa, saudara. Posisi itu posisi luar biasa. Posisi yang tidak bisa diambil oleh siapapun dia. Nah, posisi itu posisi yang unik. Posisi itu hanya ada dan tercipta apabila dan karena kita telah memilih percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus seperti ini, dalam posisi ini, siapakah yang dapat merampas kita, merebut kita, menyentuh kita ketika kita menjalani kehidupan kita di bumi ini? Kekuatan apakah yang bisa menyentuh kita? Ketika kita gampang diserang oleh setan, katanya roh jahat masuk ganggu kesehatan kita, ganggu keluarga kita. Ada kekuatan kuasa setan sepertinya lebih kuat dalam hidup kita. Masalahnya di mana? Kita harus cek baik, saudara. Karena faktanya ketika engkau dengan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, waktu Tuhan Yesus kembali ke surga, dia sudah pastikan posisi ini bagi kita. Hari ini kita hidup di dunia dalam situasi memang seperti ini. Tetapi posisi kita sesungguhnya itu kita sedang hidup di dalam Allah bersama dengan Kristus. Itu posisi kita. Dalam situasi yang baik maupun situasi yang susah. Kehidupan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan yang bergejolak model bagaimanapun. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sesungguhnya sedang hidup dalam posisi seperti ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita cek pribadi kita masing-masing. Jangan pernah melihat orang. Contohnya saudara, kualitas hidup yang kita peroleh. Ini coba lihat kertas ini ya. Ketika saya genggam begini ya, ini kertasnya. Saya genggam begini. Begitu saya genggam ini, coba rampas. Coba ambil dengan tangan satunya. Atau berikan kepada teman. Pegang begini baru berikan kepada teman. Apakah dia bisa mengambil? Kita hidup di dunia dalam posisi seperti ini. Allah misalnya tangan saya. Kita ada di dalam kertas ini kita. Jadi kita ada di dalam Allah. Bagaimana? Barang sesuatu mau menyentuh kita saja, dia harus menembusi tangan ini dulu. Lepas tangan ini setidaknya. Tapi kalau kita di dalam Allah yang hebat tadi, bagaimana segala sesuatu yang dari setan itu bisa menembus masuk? Tidak bisa, saudara. Segala rencana jahat iblis sekalipun dia mau tembus masuk, menyentuh kita yang ada di dalam Allah. Bagaimana mungkin? Kalau kita ada di dalam sebuah rumah, angin ribut sedang datang, kita bisa kena angin ribut kah tidak? Kita tutup jendela, semua mati, pintu selesai, kita santai di dalam rumah. Di luar silakan angin, hujan, kita santai saja di dalam rumah. Karena apa? Kita ada di dalam rumah, angin dan hujan tidak sentuh kita. Demikian pula juga, kita di dalam Allah
tidak mungkin segala sesuatu menyentuh kita. Pertanyaannya saudara, ketika kita bilang, waduh setan ini lebih kuat, orang sudah merancang, menanam segala sesuatu untuk membunuh kita. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita ngecek diri kita sendiri. Mengapa, saudara? Karena posisi kita itu ada dalam keadaan yang tersembunyi di hadapan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan Allah, kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesuai dengan perkataan firman Tuhan, apa yang tercantum dalam Alkitab, itu yang perlu kita teguhkan. Kepercayaan kita kepada kebenaran Allah. Lalu, kalau masalah kiri kanan sudah datang, mulai hantam kita, apa yang harus kita lakukan? Cuek segala sesuatu. Pegang kebenaran Allah tadi. Bahwa setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, posisi saya tersembunyi dalam Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Berarti cuek segala sesuatu. Tahu bahwa kita ada di dalam Allah. Tenangkan diri dan mengucap syukur. Lalu jalani hidup ini setiap hari dengan sukacita. Seperti para murid Tuhan Yesus tadi. Begitu mereka Tuhan Yesus kembali ke surga, mereka tundukkan kepala, mereka menyembah Tuhan lalu pulang dengan sukacita. Mari kita juga kembali ke dalam kehidupan kita. Kita jalani kehidupan kita ini dengan sukacita, penuh penyembahan kepada Tuhan dan dengan sukacita. Karena apa, saudara? Yesus telah kembali ke surga, memastikan posisi engkau dengan saya di hadapan Allah dalam keadaan posisi tersembunyi. Karena itu mari kita hidup dengan sukacita. Jangan bergantung, jangan takut kepada persoalan yang ada, tapi kita pegang kebenaran ini. Dan kita lihat bagaimana tangan Allah yang menghalau semuanya dan kita menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang luar biasa. Engkau sudah kembali ke surga, memastikan tempat kami di dalam Allah. Sehingga kami aman bersama dengan Engkau, Tuhan Yesus, di dalam Allah. Apapun persoalan yang kami hadapi sekarang, kami tidak mau membesar-besarkan persoalan itu. Kami mau tetap klaim bahwa posisi kami sedang hidup, sekalipun kami hidup di bumi, tapi sedang hidup dalam Allah bersama-sama dengan Kristus. Tersembunyi. Mengucap syukur Tuhan, kasih Tuhan. Kami siap menikmati kehidupan yang tersembunyi itu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetap semangat. Ingat ini, kalau kau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, posisimu dan posisiku, posisi kita sedang hidup dalam posisi tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Karena itu semangati diri. Jalani hidup ini apa? Ada tenangkan diri dan puji sembah Tuhan Yesus senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.